Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, judul ini seolah memunculkan paradoksial ya di masyarakat. Sebenarnya kita butuh figur calon pemimpin yang nggak punya masa lalu yang kelam di pelanggaran hukum, tapi adanya itu gitu loh. Iya, kayak nggak ada orang lagi aja. Gimana nih? Iya, saya pikir kan kita, harus memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kawan-kawan di KPU yang, punya niat baik yang luar biasa untuk tidak, memperbolehkan mantan koruptor itu masuk ke dalam bursa calon yang akan mengikuti kontestasi di pilkada. Saya pikir itu penting untuk kita mendapatkan apresiasi niat baik itu. Namun saya pikir juga karena, para politisi itu juga, mungkin berpikir walaupun yang sekarang tidak sedang dalam, proses hukum pidana korupsi, atau memang mereka sudah punya niat untuk ke depan untuk membangun tradisi itu, sehingga mereka ketakutan ketika kemudian, mantan koruptor itu tidak boleh ikut berkontestasi di pilkada. Sehingga kemudian banyak pihak, terutama teman-teman di legislatif itu, kebakaran jenggot dengan keputusan KPU itu, dan akhirnya kemudian pihak-pihak diminta untuk mengajukan uji materi ke MK yang pada akhirnya keluar putusan MK bahwa diperbolehkan mantan koruptor itu mencalonkan setelah 5 tahun. Saya pikir itu yang penting kemudian secara historis untuk kita memberikan apresiasi niat baik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Nah kemudian yang kedua, saya pikir ketika kemudian melihat fakta dan empiris, itu yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat. Ada 3 hal. Yang pertama adalah, ya memang dari 250 juta penduduk Indonesia itu emang nggak ada lagi ya manusia yang bukan koruptor gitu, sehingga kemudian harus dipaksakan kontestan mantan narapidana koruptor itu dicalonkan kembali. Apakah nggak ada orang lain lagi kan gitu? Spiritnya di mana bagi orang-orang atau republik ini, penegak hukum republik ini terkait dengan spirit pembersihan korupsi di Indonesia. Itu di mana spiritnya? Pertama. Ketika kita hanya berpikir kemudian itu hak politik semua warga negara, semua hak politik, tapi kemudian juga etika, hukum, pakem-pakem, juga kemudian juga harus menjadi prinsip utama semua pihak, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua, ini saya pikir lemahnya demokratisasi di internal partai politik. Karena yang mengusung pasangan calon di pilkada itu partai politik, atas rekomendasi partai politik di tingkat pusat, maka kemudian partai politik itu sama sekali tidak memiliki spirit demokrasi yang hakiki di internal partai. Sehingga mengharuskan mereka, memaksa mereka untuk mengusung calon dari mantan narapidana. Atau mereka kehilangan kader, tidak mempunyai kader yang baik, sehingga kemudian harus mencalonkan mantan narapidana. Ini saya pikir harus dijawab seutuhnya oleh partai politik, sehingga seandainya partai politik terus-terusan seperti itu, hanya yang dimiliki itu mantan narapidana koruptor, sehingga hanya itu yang akan dicalonkan, saya pikir akan seperti apa kultur ataupun masa depan demokrasi di republik ini. Nah kemudian yang ketiga, empiris menyatakan misalnya yang paling kita heboh itu adalah Jember. Bagaimana kemudian bupati yang waktu itu kemudian sudah dikenakan hukuman karena vonis pidana korupsi, kemudian mencalonkan kembali, jadi lagi, dan akhirnya korupsi lagi. Karena memang saya pikir secara empiris mereka sudah berpengalaman bagaimana caranya korupsi, kan gitu. Yang kedua, ya mereka juga karena kurungan juga tidak menjerakkan, ketika kemudian korupsinya 500 miliar, kurungan cuma habis 10 miliar. Kan gitu kira-kira kan. Saya pikir itu, jadi jangan sampai kemudian malah ada bisnis baru, bisnis korupsi. Ya di penjara cuma 8 tahun, itu hanya menghabiskan uang 10 miliar, sementara korupsi mereka 100 miliar. Saya pikir masih untung banyak dong. Kan gitu kira-kira. Saya pikir, saya akhirnya kemudian spirit koruptor khawatir kemudian juga seperti itu kan gitu. Saya pikir itu Mbak. Ngeri banget ya. Ngeri banget Jadi gitu. artinya ada keanehan ya dalam kualitas demokrasi kita. Kalau memang harus menampilkan mantan napi korupsi sebagai calon kepala daerah.
ini kan politik, sehingga upaya apapun kemudian dipolitisasi. Politik Seakan-akan juga ada ini, yang sehat, Bang Yus. oh iya, makanya seakan-akan berlindung di dalam nama besar hak asasi manusia, berlindung di balik politik hak semua warga. Saya kemudian seakan-akan tidak punya etika politik, kan gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu saya pikir penting etika politik ini selain hukum politik, gitu loh. Karena hukum di Republik kita kan hukumnya cuma dua, administrasi dan norma hukum. Tidak lantas kemudian berpikir logika hukum, kan gitu. Kalau kemudian berpikirnya logika hukum, saya pikir penting mempertimbangkan bahwa ya buat apa kalau banyak kader harus mendorong calon napi koruptor. Nah, sehingga sudah hampir bisa dipastikan ketika tradisi ini terus dibangun, ketika partai politik juga menginginkan calon koruptor kembali bisa dicalonkan, maka sudah hampir bisa dipastikan politik di Republik ini tidak akan menemukan kualitasnya. Tapi sesulit apa sebenarnya bisa menghadang ex napi korupsi maju di pilkada? Peraturannya soalnya sudah ada ya. Saya pikir ini justru itu, karena kita berbicara norma hukum, sehingga tidak ada yang bisa menghadang. Karena memang setiap yang menghadang itu melanggar hukum, dan melanggar hukum malah mereka yang menghadang yang kena pidana. Gitu, Mbak. Ini yang diinginkan negara kita gitu, Pak Yus. Nah, saya pikir tinggal kemudian bagaimana kawan-kawan di Komisi 2 di DPR RI pada umumnya itu mempunyai spirit penguatan tindak pidana korupsi di Republik ini, penguatan penghapusan meminimalisir tindak pidana korupsi, sehingga hanya mampu dilakukan revisi undang-undang di tingkat DPR RI. Kemudian walaupun itu juga tidak ada yang menjamin, tidak ada uji materi lagi, kan gitu kira-kira. Nah, saya pikir ini penting niat baik kawan-kawan di DPR RI agar memang mempunyai spirit yang sama dengan masyarakat untuk tidak lagi mencalonkan mantan narapidana korupsi di dalam kontestasi pilkada. Tapi kalau bicara posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi adalah rakyat itu ya. Posisi mereka menghadapi calon kepala daerah yang mantan napi korupsi. How? Tetap dicoblos, bagi kalau berhadangannya sama dengan kota kosong gitu. Nah, ini kan ini sedang tren kota kosong. Saya pikir nggak fenomenanya ketika ada dinasti politik dengan pencalonan mantan narapidana koruptor, walaupun dengan mutu atau skala yang berbeda. Misalnya dinasti politik juga sama, itu adalah sebuah bibit untuk merusak kualitas demokrasi, kan gitu. Apalagi kemudian mencalonkan mantan narapidana itu merusak tatanan demokrasi. Nah, sehingga kemudian disinilah masyarakat mempunyai kedaulatan diri untuk tidak bisa dibeli, untuk tidak bisa diiming-imingi, dan untuk tidak bisa dijanjikan. Karena ketika hukum sudah ditentukan, ketika keputusan politik sudah diputuskan, maka kemudian tinggal masyarakat yang mempunyai kendali kedaulatan politik itu. Oleh karena itu, one man, one vote adalah sebuah bentuk kedaulatan politik personal, bukan kedaulatan politik kolektif. Nah, sehingga tiap personal itulah yang mempunyai kedaulatan politik, termasuk kedaulatan untuk menentukan hak politiknya dalam memilih pemimpin di tingkat daerah. Oke. Pak Yus, seberapa yakin bahwa di Pilkada 2020 para partai politik tidak mencalonkan? Saya pikir ini hanya dari mantan napi. Ini menarik sebelum pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebetulnya mengingatkan kita pada relasi kenapa kemudian kawan-kawan politisi, baik itu aktivis parpol maupun aktivis kawan-kawan kita di legislatif itu tidak setuju dengan keputusan KPU untuk mentidakbolehkan mantan narapidana koruptor ikut kontestasi pilkada. Kenapa demikian? Ya karena mereka ingin mencalonkan kadernya, gitu loh. Sehingga tidak ada yang bisa jamin mantan koruptor tidak manggung lagi di pilkada 2020, bahkan di pilkada seterusnya. Kan gitu. Sama dengan juga ketika dinasti politik itu semuanya sepakat
bahwa dinasti politik adalah sebuah tradisi politik yang tidak sehat, yang akan melanggengkan perilaku-perilaku korup salah satunya. Tapi kemudian mereka tidak mengakui bahwa itu adalah kesalahan-kesalahan politik yang akan mengancam kualitas demokrasi Republik ini. Secara logika ini kan kontestasi leader ya. Ya, betul. Kenapa harus muncul yang pernah melanggar hukum gitu? Apakah memang segini aja nih kualitas kepemimpinan kita di daerah, di lokal daerah? Kita kan sudah sepakat bahwa demokrasi kita itu baru sampai pada tataran demokrasi formal prosedural, gitu loh. Jadi ketika urusan kontestasi yang tidak membolehkan dinasti politik, yang tidak memperbolehkan mantan koruptor, bahkan tidak memperbolehkan mantan narapidana narkoba, seperti itu kan masuk ke ranah demokrasi substansial. Bahwa kalau itu kemudian sudah dilakukan oleh bangsa kita, oleh para pemegang kebijakan di kita, maka saya pikir kualitas demokrasi akan meningkat. Dan kita sudah akan sampai menuju ke demokrasi substansial. Tapi ketika kemudian kita baru sampai sini, ya betul bahwa stigma-stigma hari ini bahwa Republik kita baru sampai pada demokrasi formal prosedural. Gitu. Dan wajar dengan poin kedua tadi soal lemahnya demokratisasi di partai politik, hilang kader. Lemahnya demokratisasi di internal partai politik. Gitu. Tapi bisa diupayakan tidak soal lemahnya tadi bisa menjadi kuat? Ya saya pikir kalau lemah itu kan bisa dikuatkan. Ya, yang dengan jamu obat kuat. Nah, ya artinya kalau lemah itu kan bisa dikuatkan gitu loh. Berarti ada multivitaminnya gitu ya. Nah, ada multivitamin ekstra yang mampu menguatkan demokratisasi di internal partai politik. Saya pikir penting kemudian partai-partai politik yang ada hari ini untuk sedikit demi sedikit menata demokratisasinya. Karena apa? Karena suka tidak suka, ridho tidak ridho, bahwa bangsa kita tidak boleh membenci partai politik. Karena clear Republik ini dibangun hari ini, membentuk pemerintahan itu oleh partai politik. Karena sistem negara kita adalah sistem kepartaian. Itu sudah clear. Sehingga tidak boleh ada masyarakat yang benci partai politik, alergi partai politik, walaupun sedemikian partai politiknya kan gitu. Tapi yang penting, yang harus kita dorong adalah bagaimana penguatan demokratisasi di internal partai politik. Gak benci sih sebenarnya Pak Yus. Cuma justru repot kalau sampai kebenci ini Bu. Justru kan itu ruangnya pendidikan politiknya masyarakat loh, partai politik itu. Tapi kan sedihnya kenapa sih harus memunculkan mantan napi korupsi? Kita sebut ya, ada satu nama yang akan muncul di Pilkada 2020 dan memang menjadi ex napi korupsi ketika itu. Di Bengkulu. Ya, betul. Tidak perlu menyebut namanya. Betul. Akan muncul, ya kan? Tapi apa enggak riskan gitu? Kita juga sebut Pak Muhammad Tamzil 2 kali terjerat korupsi di 2014, kemudian saat terpilih di 2018 dengan kasus yang berbeda, kembali melakukan aksi pidana tersebut. Artinya kan memang ini juga perlu pengolahan di dapur-dapurnya parpol. Kenapa harus muncul mereka gitu? Atau mungkin uangnya ada di mereka gitu? Atau sumber dayanya ada kuat di mereka? Ya, kan ketawanya beda nih Pak Yus. Jadi kan gini, memang kan kalau kita baca bukunya Burhanuddin Muhtadi itu yang berjudul Kuasa Uang gitu, Mas Burhan mudah-mudahan mendengar pada kesempatan ini, itu saya pikir jelas bahwa di pengantar dia itu, potong kelingking jari tangan saya ketika di dalam kontestasi pemilu, baik itu pemilu nasional maupun pemilu kada, itu tidak ada vote buying. Gitu loh. Artinya berarti sudah hampir bisa dipastikan bahwa setiap pemilu ke pemilu, setiap pilkada ke pilkada itu terjadi vote buying, dan salah satu pelaku vote buyingnya adalah ya pasangan calon. Nah, seberapa besar vote buying dilakukan, nah itulah yang harus dikembalikan ketika dia menjabat menjadi kepala daerah. Kan gitu kira-kira logika sederhananya. Logika yang mengerikan. Logika yang amat sangat mengerikan. Nah, tapi terkadang begini, Mbak. Terkadang memang vote buying ini dengan berbagai macam modus operandi, baik itu money politik, baik itu kemudian membayar buzzer, baik itu langsung membeli suara ataupun menghilangkan suara atau menambah suara, itu kan dalam perspektif vote buying seperti itu
ya itu kan saya pikir ada dua pihak, ada yang membeli, ada yang dibeli, kan gitu. Yang Oke. membeli kira-kira aktor-aktor politik, siapapun itu, yang dibeli kira-kira suara rakyat. Nah, tidak akan pernah terjadi ketika salah satunya tidak punya niat baik untuk itu. Kan gitu. Yang namanya jual beli kan itu tawar-tawaran, akhirnya suka sama suka terjadilah praktek jual beli, praktek transaksional. Nah, repotnya di politik, jual beli itulah itu yang akan dibeli adalah kedaulatan politik rakyat. Itu yang kemudian akan membuat semakin panjang mutu ketercapaian kualitas pemilu di Republik Indonesia. Maka sekarang meminimalisir food buying, meminimalisir praktek-praktek politik uang itu dari tangan masyarakat. Karena saya pikir saya agak pesimis ketika kemudian anggota legislatif kita, penyelenggara pemilu kita, penegak hukum kita yang tidak punya spirit untuk menghilangkan perilaku-perilaku korup dalam pemilu itu punya niat baik sampai hari ini untuk menghilangkan klausul mantan narapidana koruptor mencalonkan di pilkada. Sekarang tinggal di masyarakatnya. Nah, karena itu saya pikir simpul-simpul masyarakat penting untuk cerdas dan bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin dengan diawali pendidikan politik oleh simpul-simpul masyarakat. Karena apa? Karena itu saya pikir satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Gitu loh. Memang hukum adalah sesuatu yang mengikat. Sesuatu yang memaksa. Tapi ketika hukum kemudian tidak bisa diharapkan, tinggal kemudian kultur masyarakat yang kita bisa harapkan. Saya pikir itu, Ibu. Jujur, de facto itu sudah jelas sekali ya. Masyarakat perlu cerdas politik tapi tanpa menunggu partai politiknya cerdas. Betul. Ini terjadi tidak? Masalahnya terjadi tidak ini Pak Yus? Mas, saya pikir gini, apa kita tidak bisa secara berharap secara sekaligus seluruhnya serentak untuk menghilangkan praktek-praktek yang menimbulkan kejahatan pemilu. Saya pikir tidak bisa. Tapi kemudian kita harus mulai dari simbol-simbol kecil, seperti misalnya kelompok milenial yang belum terkontaminasi dengan kejahatan-kejahatan politik. Gitu. Masa sih? Waduh, sudah mulai stigma kayak begitu, udah repot kalau begitu nih. Seakan-akan nggak ada lagi rakyat yang bersih. Milenial. Bukan alfa ya. Ya kalau kita kan generasi kolonial, Bu. Kolonial. Nah, ya artinya saya pikir penting kemudian generasi-generasi hari ini mendapatkan sebuah asupan-asupan politik yang sehat, jauh dari perilaku-perilaku transaksional dan pragmatis. Itu penting. Karena hanya berharap ke generasi ini, hari ini, biarlah kemudian generasi yang lama kita lewat gitu. Karena memang dibolak-balik seperti apapun, sebagian besar kira-kira merindukan politik uang, kan gitu kira-kira. Nah, ya bisa kita bayangkan misalnya, ketika ada kandidat pasangan kandidat datang ke sebuah majelis taklim misalnya, atau ke sebuah tempat ibadah, atau ke sebuah lembaga pendidikan, atau ke sebuah tempat perkumpulan-perkumpulan, kan yang ada di pikiran mereka itu kan ini pasti akan melakukan praktek-praktek transaksional. Sampai misalnya selama pilkada itu ada sebuah masjid di sebuah tempat yang kita sebutkan itu penuh terus kuliah subuh. Biasanya kalau hari-hari biasa nggak pernah penuh. Ternyata setiap kuliah subuh ada calon kandidat yang datang akhirnya bagi-bagi amplop. Kuliah subuh pun dijadikan sebuah sarana untuk transaksi-transaksi kejahatan pemilu. Kalau sudah seperti itu, tempat mana lagi yang aman dari transaksi politik di pemilu? Ya kan repot kita kan. Nah, tapi saya pikir kita sebagai anak bangsa tidak bolehlah pesimis dengan kondisi ini. Karena apa? Karena negara ini dibentuk oleh konsensus para founding father yang luar biasa. Nah, dan konsensus itulah yang menjadikan negara kita kemudian pada akhirnya menganut sistem kepartaian. Nah, partai politiklah yang membentuk pemerintahan, tidak ada tempat lain. Nah, karena itu, tinggal spirit kita, mari kita kuatkan demokratisasi internal partai. Oke. Tapi milenial yang tadi Pak Yus sebutkan, bukan friksi loh. Friksi terhadap orang yang senang sama food buying. Ini benar terjadi loh. Gimana ceritanya? Ya kan, ketika mereka pintar dan cerdas dalam berdialektika secara politik, kemudian
di sekitar mereka ada orang-orang yang kenapa pilih dia, lebih baik pilih yang ini meskipun dia mantan napi, pilih saja karena punya pengalaman. Nggak tahu pengalamannya apa. Sebelum ditanggapi, kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Sudah ada Pak Nurdin di Purwakarta. Pak Nurdin, silahkan. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang Pak Nurdin. Selamat siang Pak narasumber. Selamat siang Pak Nurdin. Kami sangat berdoa siang dan malam. Hal yang pemilu itu, kaum milenial harus ditekan. Sampai di desa-desa pun tuh kepala desanya harus ditekan. Jangan sampai korupsi. Jangan mau suaranya, jangan mau beli. Harusnya dibeli, didoakan. Oke. Ada lagi Pak Nurdin? Di kaum milenial yang terutama ya bahkan yang baru saja diucapkan tuh habis kuliah subuh tuh datang calonnya tuh. Sekarang bantuan bansos saja dikorupsi oleh kepala desa. Ditekan itu kepala desa itu, dipenjarakan itu. Baik Pak Nurdin. Ya terima kasih Pak Nurdin di Purwakarta. Silakan Pak Yus. Ya semua berharap, kita juga semua berdoa bahwa harapannya ada putus sebuah generasi yang memberikan kontribusi terhadap praktek-praktek pragmatisme itu, praktek-praktek vote buying, praktek-praktek transaksional politik. Nah, sampai kita juga sepakat bahwa kita ingin memutus mata rantai itu, gitu. Dan Pak Nurdin juga, saya pikir apresiasi mengingatkan kita bahwa berharap sekali terhadap kelompok milenial yang mampu memutus rantai itu, kan gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap ini pendidikan politik ini harus ada yang bertanggung jawab. Soalnya sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan politik. Seperti misalnya yang namanya pendidikan kan gini, DPR meminta rakyat, penyelenggara pemilu meminta rakyat untuk cerdas dan bertanggung jawab dalam menentukan pemimpinnya. Ya cerdas itu kan dibolak-balik seperti apa tidak mungkin terjadi tanpa melalui pendidikan. Dan pendidikan itu sifatnya panjang kan gitu, tidak mungkin pendidikan instan. Nah saat ini siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan politik bagi masyarakat? Penyelenggara pemilu itu hanya lahir ketika mendekati momentum demokrasi. Begitupun DPR RI, mana tugas mereka untuk mendidik politik? Partai politik hanya kampanye saja. Nah sehingga kemudian put buying ataupun praktek-praktek kejahatan pemilu itu hanya bisa diminimalisir di masyarakat dengan pendidikan politik. Nah maka kemudian mari kita dorong para stakeholder politik untuk memiliki mindset pendidikan politik bagi rakyatnya secara kontinu. Tidak bisa pendidikan politik hanya seremonial, apalagi hanya instan menjelang momentum demokrasi. Kira-kira di daerah yang ada calon kepala daerahnya mantan napi korupsi, gimana tuh? Akan mengganggu elektabilitas atau justru akan turun partisipasi aktif peserta pemilu? Saya pikir gini, seperti halnya di kejadian di Solo hari ini. Ketika kemudian masyarakat memandang kuatnya politik dinasti di Solo, maka kemudian muncul calon yang diindikasikan calon boneka, kan gitu. Nah, calon boneka inilah yang kemudian jangan sampai melawan kota kosong. Masyarakat kemudian bergoyang hari ini. Bahkan sudah muncul dorongan untuk golput gitu loh terhadap masyarakat Solo. Artinya ini pun ketika calon narapidana koruptor di sebuah tempat itu ditetapkan sebagai pasangan calon, maka masyarakat bisa didorong secara masif bagaimana untuk memilih calon itu. Tapi kemudian isunya dikuatkan di tingkat daerah, gitu loh. Jangan sampai kemudian tidak dikuatkan. Nah, di Solo amat sangat kuat, kemungkinan di Medan juga kuat isu-isu itu. Nah, saya pikir isu-isu ini penting dikembangkan oleh kelompok-kelompok milenial. Karena apa? Karena isu yang amat sangat masif hari ini hanya melalui digital. Tanpa melalui digital, isu itu tidak akan pernah masif. Saya pikir itu. Yang penting jangan sampai jatuhnya pada informasi menggalang isu-isu yang hoax atau black campaigns atau negative campaigns. Tapi ketika kelompok milenial menyampaikan fakta, itulah yang namanya pendidikan politik. Oke. Terakhir tapi bukan yang terakhir banget nih. Gimana jadinya ini? Jadi pertanyaannya enak atau tidak ketika ada calon kepala daerah kita mantan napi korupsi di daerah itu? Ya saya pikir kalau untuk kawan-kawan aktor-aktor politik dan para petualang politik itu sangat mengenakan. Ya kan, untuk aktor politik dan para petualang politik amat sangat menikmati.
dan enak sekali karena akan mudah untuk diprovokasi mengeluarkan uangnya. Kan gitu kira-kira kan? Ya. Tapi untuk masyarakat mungkin saja enak itu sesaat. Gitu loh. Tapi mereka baru akan sadar ketika hak-hak mereka sudah dirampas, sudah diganti dengan ratusan miliar di tengah periode. Sehingga bagi rakyat seharusnya tidak mengenakan. Karena selain mengancam kedaulatan politiknya, merenggut kedaulatan politiknya, juga diberikan iming-iming sesaat. Gitu loh. Nah, Baik. saya pikir penting kemudian itu disadari oleh masyarakat. Baik, Gitu. kita tetap berdoa semoga penyelenggaraan Pilkada 2020 berjalan dengan Amin, aman dan ya lancar. Allah, amin Pak ya Yus Rabbal Fitriadi, terima Alamin. kasih untuk waktunya di Zoom Pilkada. Sama-sama Ibu, sehat selalu. Sama-sama Pak Yus, selamat siang. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar dalam Zoom Pilkada kita pada siang hari ini bersama dengan Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Yus Fitriadi.